Permisi Mbak, Mas, numpang lewat ya. Lewat. Soalnya saya ini lagi cari-cari janda Mas gitu Mas. Misi Mbak, janda bukan Mbak? Hah? Bukan. Oh bukan ya. Permisi. Aku izin duduk sebentar nggak apa-apa di sini Mbak. Ada tempat duduk lain ya Mas ya? Hah? Di sini. Nggak boleh duduk di sini. Boleh-boleh aja. Nggak boleh. Hah? Nggak, aku nggak mau orang terpaksa gitu Kak. Kalau nggak dibolehin juga nggak apa-apa gitu. Hah? Ada yang maksud. Oh iya, aku duduk. Nggak apa-apa lah, aku duduk di sini sebentar. Ini kan yang punya kafe kakek aku. Orang Jepang namanya Sugianto gitu Kak. Iya. Bentar dulu, bentar. Halo Kek. Ah? Gimana Kek? Oh ini Kek lagi sama pembantu aku Kek, iya. Si Juminten Kek. Gimana Kek? Hah? Iya lagi sama pembantu ini Kek. Genit banget Kek, dia mau peluk-peluk aku, dia mau cium-cium aku Kek. Ya ampun. Iya, si Juminten ini Kek, iya. Iya Kek, iya. Genit banget loh orangnya Kek. Iya. Si Juminten. Dia mau peluk-peluk aku Kek, dia mau cium-cium aku. Ah. Sakit Kek. Ya udah kakek mati aja Kek, biar warisnya ke aku begitu Kek. Iya. Oh iya Kek. Ya sudah Kek. Bye. Maaf Mas, Ah? maksudnya tadi itu di telepon siapa ya? Oh, tadi itu kakek aku yang nelpon. Gimana? Tapi kan yang di sini cuma saya doang. Oh, ada orang juga di belakang. Iya. Di depan juga banyak orang. Tapi kan saya nggak ada gitu, saya kan nggak kenal Masnya siapa. Aku juga nggak kenal sama mbaknya loh. Tapi saya ngerasa tersinggung Masnya ngomong kayak gitu. Tersinggung apa Kak? Ya, saya ngerasa aja kalau Masnya tadi ngomongin saya. Ngomongin kamu. Aku nggak pernah ngomongin kamu di sini. Ya, tapi kan siapa lagi di sini kalau nggak saya? Banyak orang di belakang, ada orang di samping, ada orang di depan, ada orang gitu. Terserah deh Mas. Bentar dulu. Halo Paman. Ya ini lagi di apartemen. Iya gimana? Oh proyek yang 7 miliar itu Paman. Iya. Ini sama sekretaris ya. Gimana? Mbak. Apa? Bahan apa? Oh ya, ntar dicatat sama Rumisa. Coba catat dulu. Iya. Apa bahannya? Plastik. Apa lagi Kek? Mohon dicatat dulu sekretaris cepat. Iya. Apa lagi? Oh, bak open gitu. Gas juga butuh. Oh ya. Coba dicatat dulu sekretaris cepat. Iya. Oh iya dah Paman. Misi Mas. Gimana? Di sini kan saya lagi me time nih. Iya. Bisa nggak jangan diganggu dulu? Soalnya saya ngerasa saya nggak nyaman. Apalagi kan masih dari tadi ngomong seakan-akan saya sekretarisnya lah, siapanya lah gitu. Enggak Bisa nggak duduk di tempat lain? Soalnya tadi itu kakek aku nelpon Kak gitu. Jadi aku tuh sengaja bilang gitu biar kakek aku tuh percaya gitu Kak. Ya, sebenarnya saya kurang nyaman Masnya di sini ya. Oh, kurang Maaf, ya. nyaman Saya Kak. lagi me time nih Mas. Nah, terus tiba-tiba didatengin sama orang yang bertato kayak Masnya. Maaf nih, saya kurang nyaman. Emang kalau saya bertato kenapa? Ya, tadi kan cara Masnya juga ngomong seakan-akan kalau saya tuh sekretarisnya, kan saya bukan sekretaris. Pura-pura gitu Mbak. Ya, tapi saya juga kan tersinggung Mas. Oh maaf kalau kakak tersinggung gitu. Atau enggak gini aja Kak, biar kita itu sama-sama enak. Kalau aku merasa bersalah, aku kasih kakak itu mas batangan gitu. Enggak. Ini apa? Mas batangan dari Mesir. Apaan coba? Astagfirullah. Harganya 5 miliar Kak. Oh ketawa. Kayaknya Masnya perlu ke rumah sakit. Ngapain aku ke rumah sakit? Bukannya gimana ya, tapi saya tuh ngerasa terganggu Mas. Maaf banget. Oh maaf. Ya aku juga minta maaf kalau aku ada salah sama kamu. Gimana? Boleh nggak saya sendiri di sini? Kenapa? Makanya nggak usah galau-galau. Kenapa? Cerita Saya aja. nggak galau, astagfirullah. Ya Allah, saya lagi nggak galau. Cuma Terus? saya lagi me time. Saya lagi me time. Oh me time. Oh kalau me time itu aku butuh hibur kamu dulu kayaknya ini. Aku mau nyanyi dulu gitu. Soalnya dulu aku ya bisa dibilang sempet ikutan lomba-lomba nyanyi es pelakor gitu yang ada di TV. Oh iya. Oh, emang bagus. Saya diemin Masnya gitu. Ya.
Tapi sebelum aku nyanyi aku mau gerak-gerak dulu biar enak suaranya gitu. Harus sebelum kita tampil nyanyi itu kita harus olahraga dikit gitu. Silakan. Boleh? Ya, boleh. Ya, tapi aku mau mohon sama kakak, boleh dipegangin HP-nya sebentar? Boleh. Tapi nih kalau aneh-aneh saya nggak anu ya. Apa? Kalau aneh-aneh saya Enggak, cuma dipegangin aja kan gitu. Boleh? Stop. Mas, Mas, aku izin olahraga dikit nggak apa-apa ya? Olahraga. Asik. Udah. Harus olahraga dikit gitu kan. lanjut. Nah, boleh aku nyanyi? Boleh. Tapi kalau suaranya jelek saya nggak suka ya. Kata ibu aku suara temerdu di dunia kak begitu. Ya, namanya kan ibunya, Mas. Ibu itu nggak pernah bohong sama anaknya. Coba deh. Soalnya aku suka lagu-lagu dangdut. Dangdut. Ya itu kak. Ya. Soalnya aku lagi kehilangan gitu. Aku udah pacaran 7 tahun, ditinggal nikah. Ya, aku kasih tahu kamu aja. Siapa tahu nasib kita sama gitu loh, maksud saya. Nggak ada yang nanya, Mas. Iya, aku kasih tahu kamu, walaupun kamu kan nanya gitu. Yes. Boleh aku nyanyi? Silakan. Oh, uang aku udah masuk di 7 miliar. Sombong amat. Alhamdulillah. Apa? Lanjut. Yuk semuanya ikut nyanyi yuk. Yang di belakang, yang di samping yuk. Yang di depan ikut nyanyi yuk. Asik. Asik banget. Ikut nyanyi mbak, goyang-goyang juga nggak apa-apa. Kalau sudah tiada baru terasa. Wow. Bawa kehadirannya sungguh berharga. Yuk semuanya. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Masnya lagi bercanda ya sama saya? Soalnya dari Kenapa? tadi ini jujur aja ya, saya ini dari tadi lagi me time loh. Terus? Tapi Masnya tiba-tiba datang ngeganggu atau ngerecokin kegiatan saya, bisa nggak? Masnya mungkin mau duduk di tempat lain tapi jangan ganggu saya, please. Saya lagi Bukan stres. kau, tadi aku nyanyi kak. Ini saya lagi stres terus Masnya datang ke sini semakin stres loh, seriusan. Tapi kan aku lagi nyanyi, suaraku bagus gitu. Ya, tapi menurut saya enggak. Coba bakat terpendam Masnya itu dipendam aja deh selamanya. Soalnya saya jujur aja, saya tuh lagi stres terus dengerin suara Masnya makin stres. Mau gimana ya Mas? Kan suaraku bagus. Bisa pergi dulu nggak? Saya Nggak suka. Ya, bentar, mohon maaf. bentar. Halo bro. Ya gimana? Ini lagi sama janda bro ya, gimana? Janda anak 3 katanya begitu bro, iya. Dia lagi suka sama aku bro. Ah, Excuse me. iya bro. Isi Mas. Mas. Oh, halo bro, gimana? Ini iya si janda yang anak 3 itu yang aku pernah ceritain itu. Ini lagi nongkrong di kafe saya. Biasa sih saya. Iya bro, biasa. Ini juga apa sih? Dia anak. Iya, dia punya anak 3. Iya bro, gimana? Hah? Iya bro, ya, iya dong. Kenapa pak? Saya janda dari mana ya Mas ya? Enggak, bukan kamu mas, bukan kamu. Bukan kamu. Kali Mas kalau mau menghalu itu jangan ajak orang asing. Saya tuh Enggak. kenal sama Masnya juga saya enggak gitu loh. Iya mbak, aku itu bukan bilang ke kamu, jandanya bukan. Terus ini ada satpam nggak? Ngapain jadi satpam?
Ya saya nggak nyaman. Saya untuk pertama kalinya nih mas, saya lagi nongki di kafe terus tiba-tiba ada orang asing yang datang. Cuma saya nggak nyaman aja gitu loh mas. Paham nggak sih? Ya Karena udah. suara masnya juga nggak bagus gitu, saya nggak suka aja gitu. Paham Oh nggak iya, sih? siap kak. Masnya bilang suara masnya bagus, tapi pasnya makin stres saya dengarnya. Oh gitu. Ya, Maaf ya. ya Ya aku kalau gitu aku mau dengar musik aja nggak apa-apa ya. kalau bisa pakai headset. Ya. Boleh kan? Hah? Terakhir kali nih ya, saya dikasih ya. Iya. Tapi habis itu Because selesai ya. man, kuncinya. Boleh kan? Tapi terakhir nih mas ya. Ya kak, terakhir kak. Boleh. Ya silakan, boleh. Please deh, sumpah. Bisa nggak mas ya pergi? Coba mohon bang. Pergi ya mas ya. Kenapa Saya kak? lagi me time. Iya, Tolong, ini aku tolong. lagi dengerin musik kak gitu. Kenapa Tapi dimatiin? ada banyak orang kan di sini, masnya bisa pilih di sana, duduk di sana atau di sana. Kenapa harus saya? Masnya ganggu loh mas. Bukan ganggu kak, lagi mau menghibur aja kak gitu. Tapi saya tuh udah stres, terus masnya datang ke sini saya makin stres loh, astaga. Mas, bisa langsung nggak sih? Dari tadi saya tuh ngerasa kayak nggak nyaman di sini mas. Saya lagi sendirian loh. Ini pesanan saya belum datang tapi udah digangguin. Sudah. Ini mas ya, ini maaf banget nih ya. Ini ketiga kalinya saya bilang ya, saya tuh lagi me time. Ini pesanan saya belum datang, tapi tiba-tiba ada orang asing datang ke sini ngeganggu me time saya. Aku mau kenalan doang kak. Tapi kan saya ngerasa nggak nyaman, paham nggak? Ya udah, nyaman aja dulu. Terus saya gemeteran loh mas. Gak usah gemetar karena aku gak Bisa ganggu. stres, masalahnya suara masnya itu loh nggak sesuai. Bisa pergi nggak mas? Nggak Mohon sesuai. Maaf banget. Bisa pergi nggak? Saya ngerasa nggak nyaman. Saya juga ngerasa takut karena saya ya tahu sendirilah ya di malam kayak gini saya sendiri cewek gitu ya. Boleh nggak kasih saya kenyamanan sebentar aja? Kamu nyaman? Tolong aja. Saya ngerasa nggak nyaman sama mas. Oh iya. Kakak mau nyaman? Iya saya mau Nah, nyaman. boleh nggak kalau aku nyanyi biar kakak nyaman? Tapi tadi masih udah nyanyi. Saya makin stres dibikin. Aku ini lagi sekali udah nyanyi. Ya kalau kakaknya nggak nyaman, tetap pergi kok. Ya, Terakhir mas ya, sumpah terakhir. iya, Ini minuman saya belum datang loh. iya, Terakhir ya. iya. Kalau jelek saya usir loh ya. Iya, boleh kak. Terakhir nih ya. Iya kak. Gak usah marah-marah kak. Bukannya marah-marah tapi gimana ya mas, dari tadi kan saya lagi nyari posisi nyaman gitu loh, terus tiba-tiba ya masnya ada di posisi saya mungkin bakalan gak nyaman juga. Oh gitu. Maksudnya apalagi di sini saya sendiri lagi me time, jadi mungkin masnya harus paham juga saya di sini ngapain. Iya. Maaf ya. Cantik kakaknya. Halo mas. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل
تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ذي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Ya Rasulullah, kami rindu wahai Rasulullah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan kasih-Mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya dalam mimpi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami rindu kasih-Mu ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anni wa mashkanuhu al-hasha ajib man malakul nawahi nida'uhu ajib man tawallahu al-awafika wamdi fi ajib man tawallahu al-awafika wamdi fi huwa an-nur yahdi al-hadirina ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ya Habib Allah. Begitu besar perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga kami sebagai umatnya bisa merasakan yang namanya keselamatan seperti sekarang ini ya Allah. Ayya nazihan anni wa maskanuhul hasya ajib man malakul nawahi nida'uhu ajib man tawallahu al-awafika wamdi fi ajib man tawallahu al-awafika wamdi fi huwa an-nur yahdi al-hadirina ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من
حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Alhamdulillah ya Allah. Itu bagus suara masnya. Terus kok tadi sengaja jelek-jelek? Emang kayak gitu kak, apa namanya, ada yang salah dengan aku? Ya, maaf mas. Kenapa kak? Gak ada. Tadi kan soalnya masnya gangguin, tapi ternyata suaranya bagus. Masya Allah. Masya? Hah? Apa? Masya apa? Masya Allah. Terlalu Masya Allah buat apa yang astagfirullah gitu. Aku masih belajar juga kak. Apaan? Baru belajar bagus banget itu tadi. Enggak, soalnya aku tuh diajarin sering-sering untuk bersolawat katanya begitu. Bagus sih kayak gitu. Apa yang kakak rasakan kalau mendengarkan solawat gitu? Lebih adem aja sih. Soalnya hari ini jujur saya memang lagi stres banget mas. Oh gitu, Masya Allah. Terus apalagi tadi masnya lumayan ganggu saya, jadi saya ngerasa sakit hati aja. Sakit hati, masih sakit hati sampai sekarang? Udah enggak. Alhamdulillah. Agak adem lah ya, soalnya suara masnya juga ada. Masya Allah. Ingat kata orang kan, katanya jangan don't judge the people Cover. ya by the cover. Masya Allah. Jangan menilai orang itu dari segi penampilan gitu. Ya benar. Maaf mas, tapi ya sih maksudnya lain kali jangan gitu lagi. Iya. Sakit hati. Maafin aku ya. Ya, Aku masih mengganggu di sini? enggak sih. Oh enggak. Makasih sudah menghibur saya yang stres ini. Oh masih merasa terhibur dengan lantunan-lantunan sholawat? Masya Allah. Senanglah aku masih ada umat Nabi Muhammad SAW yang suka dengar sholawat. Mohon maaf kak, banyak orang yang nggak lupa dengan sholawat, yang nggak mau bersolawat. Banyak orang yang gengsi untuk bersolawat. Bahkan kita selalu diketawain. Enggak sih sebenarnya. Banyak, saya tuh sakit hati loh. Ada orang yang selalu ketawa-ketawain kayak gitu tuh. Kayak merasa terhina aja loh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ini lagi menyunjung nama Nabi Muhammad SAW. Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Iya kan? Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu, kata Allah. Allah dan para malaikat pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Beliau lah yang memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita bisa memeluk agama Islam, sehingga kita merasakan yang namanya terang menerang seperti sekarang ini. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta ini nggak bakalan aku ciptakan, kata Allah. Begitu mulia Nabi Muhammad. Kita mengharapkan syafaat, tapi kita nggak pernah bersolawat. Malulah kita. Padahal sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu, maka Allah itu akan membalas solawat kita 10 kali. Salah satu ya, mungkin sedekah kita bisa ditolak oleh Allah. Mungkin amal ibadah kita bisa ditolak oleh Allah. Tapi salah satu amalan yang nggak bisa ditolak oleh Allah yaitu sholawat. Mohon maaf, sekalipun niat kita mau riya untuk bersolawat, kita tuh selalu dapat pahala. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih mas remindernya. Enggak, sharing-sharing aja. Saya kan? udah lama nggak pernah dengerin orang selawat langsung. Oh, udah lama. Mungkin nggak pernah secara langsung gitu dengarnya? Baru Kalau pertama kali? selawat sih, apa? Atau pertama kali dengerin selawat secara langsung gitu? Iya, selawat yang anu sih sebenarnya orang bersenandung dengan lantunan selawat yang indah menurut saya. Kalau selawat biasa sih udah sering. Saya juga nggak indah, kok masih belajar juga kak. Masih belajar aja udah bagus kayaknya. Iya, harus belajar dulu lah kak, belajar jadi imam yang baik gitu. Karena saya sebagai cowok juga masih belajar untuk menjadi orang lebih baik gitu. Buat apa? Buat imamin kamu nanti maksudnya gitu. Di hati masih teringat kenangan yang paling. Oh iya kak, kalau boleh kenal siapa namanya? Kak Widi. Widi, Abi
Abi? Apa? Siapa namanya? Abi. Abi. Hah? Abi. Siapa Syumi? Masih ingat saka lupa. Ini orang yang kau kas luka. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku sudah? Makanya zaman dulu kayak Allah, Nabi Muhammad itu perjuangan. Beliau itu Jangan nangis, Mas. enggak, ini kisah Nabi Allah. Beliau berdakwah ke salah satu kota, yaitu namanya kota Taif yang ada di Arab Saudi sana. Beliau dilemparin kotoran kambing, dilemparin batu sampai berdarah bercucuran. Beliau untuk memperjuangkan umat sebagai kita, umat Nabi Muhammad, untuk memperjuangkan agama Islam ini. Semua orang-orang itu benci sama Nabi Muhammad. Terus tahu kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalau engkau mau Muhammad sekali engkau berdoa, kalau engkau mau aku bakalan hancurin kota Taif ini, aku akan angkat gunung ini untuk hancurin kota Taif ini. Tapi kata Muhammad, jangan. Suatu saat nanti kota Taif ini menjadi para kota ulama. Terbukti. Makanya sekarang banyak orang-orang ke Taif, ada ulama di sana. Salah satunya yaitu radhiyallahu anhu. Jujuran, berdarah untuk memperjuangkan kita sebagai umatnya, untuk memperjuangkan agama ini. Tapi sekarang kita apa? Cuek aja. Cuek aja. Kita nggak ada rasa bersyukur sedikit pun. Kita udah nikmat sekali. Makanya kata Nabi Muhammad, waktu datang sakaratul maut, Kak, begitu sakit yang beliau rasakan sakaratul maut itu. Tapi apa yang dia pikirkan? Lalu bagaimana dengan umatku nanti? Begitu sakit, ringankanlah ya Allah sakaratul maut ini untuk umatku. Makanya Nabi Muhammad itu selalu berdoa sama Allah. Enggak pernah dia itu apa namanya? Dia berdoa sama Allah untuk meringankan dosa-dosa kita. Nabi Muhammad itu pernah berdoa untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Tapi Nabi Muhammad berdoa sama Allah untuk siapa? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kita sebagai umatnya. Tapi sekarang apa kita? Balasnya kita nggak ada. Makanya dalam sholat pun pasti ada sholawatnya. Kalau nggak ada sholawatnya, nggak bakalan sah sholat kita. Dalam tahiyatul mubarakatuh sholawat tayyibatulillah, assalamu alaika, ada salam ke Nabi Muhammad SAW. Berdoa pun harus ada sholawatnya terlebih dahulu. Tapi orang-orang banyak yang meremehkan sholawat, banyak. Tapi kita nggak tahu kayak gimana sih sholawat itu, berkahnya sholawat itu kayak gimana. Itu. Insya Allah. Enggak, aku jadi. Ilmu saya nggak No, enggak. Sharing aja gitu, Kak. Terima kasih sharing, Mas. Saya kan juga jadi sadar. Apa? Stres-stresnya saya sebenarnya juga kan, saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan. Iya, makanya sholawatlah untuk menenangkan diri. Sholawat itu juga dapat pahala. Tapi secara nggak langsung jadinya ini tuh bantuan Allah nggak sih? Masya Allah. Karena tiba-tiba Mas, maaf Mas, tadi saya kan ngejudge-nya karena Masnya juga aneh lagi. Enggak apa-apa. Enggak. Kalau saya didatengin sama orang asing ya bakalan gitu sih. Tapi kan nggak tahu ternyata apa yang kita lihat belum tentu. Ngerti maksud Mbak itu. Nanti juga kita sebagai saudara muslim saling mengingatkan. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Sibuk apapun kita kerja, bacalah Al-Quran minimal 1 ayat ke 2 ayat kayak gitu. Karena pas datang hari kiamat, Kak, semua orang yang kerja di gedung-gedung tinggi yang sibuk kerja, dia pulang. Apa yang dia cari? Al-Quran. Pas dia buka Al-Quran, isi Al-Quran itu semua hilang, terlambat. Makanya beruntunglah orang-orang yang sering membaca Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kita ditipu daya sama dunia ini sebenarnya. Kita
utamakan kebanyakan kita sebagai manusia kita utamakan nafsu aja, kita utamakan, kita nggak pernah pakai akal. Siap nggak kita untuk pulang? Dalam istilah siap nggak kita pulang kemana? Ke alam kubur. Semuanya bakalan mati. Tapi kita udah siap nggak dengan amal ibadah kita yang kita mau bawa? Saya belum siap sih. Nah, begitu. Saya pun juga gitu, Mbak. Makanya saya juga lagi memperbaiki diri ya, menjadi orang yang lebih baik. Terutama orang yang bermanfaat. Terutama yang berbakti sama kedua orang tua. Itu. Karena bersyukur kita masih ada orang tua. Berbakti sama orang tua. Gitu. Mohon maaf, orang tua masih ada. Cuma ada ibu aja sih. Innalillah. Mohon maaf, bukan mau menyinggung ya. Ayah telah tiada. Ayah telah tiada. Doakan beliau. Makanya orang tua kita dulu itu nggak pernah meminta kita itu, menginginkan kita menjadi orang sukses. Tapi orang tua kita itu menginginkan kita itu menjadi anak yang berbakti, yang selalu mendoakan orang tuanya. Sekarang ayah telah tiada. Doa yang beliau kan butuh di alam sana. Mana anak-anak saya katanya. Saya punya anak, tapi anak saya nggak pernah mendoakan saya. Nggak pernah beramal mengatasnamakan saya, kata ayah kita di sana. Ayah kita itu nggak butuh kita itu menjadi orang sukses. Yang orang tua kita butuhkan itu menjadi anak yang berbakti sama kedua orang tua. Makanya ayah kita dalam sana, ya Allah. Berdoalah sama Allah. Semoga ayah kamu ditempatkan di sisi baik alam kubur, diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari segala siksa kubur. Hanya doa yang bisa bantu beliau. Dia adalah laki-laki yang tulus mencintai kamu. Dialah satu-satunya cowok yang sayang sama kamu. Gak ada yang bisa ngalahin ayah kita. Doakanlah beliau. Sekarang kamu masih punya ibu. Gantikan posisi ayahmu sebagai tulang punggung keluarga. Ibu masih ada. Ibu masih ada. Nggak nikah lagi. Itu tanggung jawab kamu sebagai anak. Gantikan posisi ayahmu. Sayangilah ibumu. Mungkin ayahmu telah menitipkan ibumu ke kamu. Jaga ibumu baik-baik. Jangan sakitin hati ibumu. Jangan siksa hati ibu. Karena itulah yang satu-satunya yang kamu punya sekarang, yaitu ibu. Ayahmu udah tenang di alam sana. Kamu tulang punggung keluarga. Jangan sakitin ibumu. Jangan kau marah-marah sama ibumu. Berbaktilah sama ibumu. Kasihan sama ibumu. Kok jadi bawang gini ya Mas ya? Saya jadi sedih. Iya, aku ngerti posisi kamu kayak gimana. Berat loh. Satu aja yang nggak ada. Berat rasanya. Apalagi pas orang lagi ngumpul sama keluarga besar. Pasti kita itu merasa punya iri sedikit dalam hati. Ya Allah, betapa bahagianya mereka kumpul sama ibu sama ayahnya, sedangkan ayah saya telah tiada. Gitu. Sayangi ibumu sayang banget sama kamu. Kalau dia nggak memikirkan kamu sama saudara kamu punya saudara. Kalau dia nggak memikirkan kamu sama saudara kamu, pasti ibumu tinggalin kamu nikah sama orang lain. Karena dia itu sayang sama kamu. Mungkin karena ibumu itu setia sama almarhum ayah kamu. Mungkin pernah dikasih wasiat sama ayahmu, jagain anak-anak. Ya kalau aku telah tiada, kata ayahmu. Begitu setia ibu kamu. Kalau kamu sakitin ibu kamu, kita sebagai manusia yang rugi sebagai anak. Gak bakalan selamat dunia akhirat kita. Gitu. Aku jadi ceramah di sini. Apa-apa, saya juga jadi sadar. Enggak lah. Tapi sebelum aku pergi boleh nggak kalau aku ngaji sedikit di sini? Nah, jadi kita cari ridhonya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala ya. Kita khususkan pahala baca Al-Quran ini untuk almarhum ayah kamu. Ayah siapa namanya? Hah? Ayahnya siapa namanya almarhum? Badri. Pak Badri. Khususon Sohibul Hajat ya. Pak Badri, semoga Allah tempatkan di sisi baik sebaik-baiknya. Semoga dijauhkan dari siksa kubur. Semoga diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Masya Allah, hampir nangis saya mas. Hah? Gara tadi udah nangis malah. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis, nggak usah sedih lagi. Kita semangat lagi untuk orang tua kita. Ya semangat ya. Ya. Untuk ibumu. Boleh saya titip pesan sama kamu? Boleh saya titip pesan sama kamu? Silakan. Sayangi ibumu. Ya. Jaga ibumu. Rawat ibumu. Karena kamu tulang punggung ibumu, keluargamu sekarang. Ya. Jangan sakiti hati beliau. Bikin beliau bangga dengan caramu sendiri. Bahagiakan beliau. Kalau kita berbakti sama orang tua, insya Allah Allah akan mudah segala urusan kita. Kita mau sukses, berbakti sama orang tua. Apapun urusan dunia ini dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbakti sama orang tua, ya, jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu gak bisa jaga diri kamu sendiri, siapa yang mau jaga kamu? Ya. Dengan kecewain almarhum ayah. Ya. Terima kasih mas. Ya. Apa udah aku pantas nggak kalau jadi imam masjid di situ? Ya bisa. Pantas nggak jadi imam masjid? Pantas. Jadi imam kamu pantas nggak? Sampai saat ini ku masih yang sama. Sudah bisa lupakan karena dosa bukan. Tapi boleh nggak kalau kita berteman gitu? Boleh, boleh, boleh minta Instagram. Maaf. Boleh sendiri ya. Di follow ya. Jangan lupa di follow back ya. Kamu sehat-sehat selalu. Semoga Allah permudah segala urusanmu. Ya, Ya. terima
kasih Mas ya, pulang-pulang saya dapat ilmu. Enggak sih, semoga berkah aja. Ya sebelum aku pergi aku mau minta maaf dulu sama kamu. Kalau aku udah salah, maafin aku ya. Udah bikin kamu kesel mungkin, marah mungkin, emosi mungkin, mohon dimaafkan. Kalau ada yang negatif dari saya, ambil yang negatif. Jangan ambil yang negatifnya. Kalau ada yang positif, ambil yang positif. Positifnya aja gitu. Ya. Yang jelek-jelek datang dari saya pribadi, yang bagus datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Aku pamit dulu. Sehat-sehat kamunya, semangat kerjanya. Makasih Masnya juga sehat ya. Ya, Dan kali jangan siap. bikin orang kesal. Ntar kita kalau ada waktu kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi gitu ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih Mas juga reminder ya. Aku pergi dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya. Jangan nangis. Hati-hati Mas. Sampai saat ini ku masih yang sama.